Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perumusan masalah, memulai usaha kecil, dan peranan bagi pengembangannya. Langsung saja simak penjelasan dari kami. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Sarman, NPM 2021510039. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang merumuskan solusi dari permasalahan kewirausahaan. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah usaha. Pembangunan di Indonesia sudah berjalan lama, tetapi para pengusaha di dalam masyarakat belum begitu baik. Pengusaha akan mengatakan alasan bahwa tidak berkembangnya usaha atau masalah bisnis, yaitu yang pertama, kurangnya modal atau bisnis. Yang kedua, kurangnya bimbingan dari pemerintah. Yang ketiga, usaha atau bisnis merupakan dominasi dari Tionghoa. Yang keempat, usaha atau bisnis merupakan dominasi orang bermodal kuat. Yang kelima, usaha atau bisnis merupakan dominasi modal orang asing. Selanjutnya, alasan kegagalan dalam bisnis. Padahal berdasarkan analisis, alasan utama masalah dan kegagalan dalam bidang usaha atau bisnis yaitu yang pertama, latar belakang usaha atau bisnis yang kurang memadai. Kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang usaha atau bisnis. Yang ketiga, struktur ekonomi yang belum cocok dengan kondisi ekonomi dunia modern. Yang keempat, hambatan nilai-nilai usaha atau bisnis di dalam masyarakat. Kelima, latar belakang pendidikan para pengusaha yang kurang memadai. Selanjutnya, hambatan dalam sistem sosial masyarakat. Analisis permasalahan bidang usaha di samping adanya hambatan dalam struktural, adanya hambatan dalam sistem sosial masyarakat seperti yang pertama, adanya anggapan yang rendah dari masyarakat terhadap dunia usaha atau bisnis. Yang kedua, adanya nepotisme dan feodalisme di dalam bidang usaha atau bisnis. Yang ketiga, adanya sikap kompromistis dan kurang ambisius di dalam mengelola bidang usaha atau bisnis. Yang keempat, adanya wirausaha yang tidak berani mengalami resiko di dalam bidang usaha atau bisnis. Dunia bisnis atau usaha mempunyai peranan penting dan saling berkaitan dengan eksistensi ekonomi nasional dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kegiatan bisnis para wirausahawan banyak bergerak di bidang waralaba, kafe, asuransi, perbankan, rumah sakit, swalayan, biasera, usaha toko, rental, rumah makan, distributor, grosir, elektronika, perhotelan, pabrik sepatu, pabrik pupuk, dan lain-lain. Sebagai sikap dasar keberhasilan wirausaha tergantung pada ketersediaan untuk bertanggung jawab atas usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri, jenis apapun bentuk usaha atau bisnis merupakan salah satu sendi kehidupan ekonomi negara Indonesia. Karena yang pertama, merumuskan tujuan usaha, sasaran usaha dan perencanaan usaha. Yang kedua, merencanakan biaya dan modal usaha. Yang ketiga, membuat dan mempraktekkan rencana usaha. Yang keempat, merencanakan laba atau keuntungan usaha. Nama saya Dharma Pratika, NPM 2021510009. Kewirausahaan dan memulai usaha kecil. Intrawirausahawan adalah orang-orang kreatif yang bekerja sebagai wirausahawan dalam korporasi. Gagasannya adalah untuk menggunakan sumber daya perusahaan yang ada, baik manusia, finansial, dan fisik, untuk meluncurkan produk baru dan menghasilkan laba baru. Mendorong kewirausahaan. Salah satu cara untuk mendorong kewirausahaan adalah melalui zona perusahaan. Zona perusahaan adalah area geografis spesifik di mana pemerintah berusaha menarik investasi bisnis swasta dengan menawarkan kredit pajak yang lebih rendah dan dukungan pemerintah lainnya. Faktor pendorong keberhasilan bisnis kecil. 1. Ada usaha kerja keras. 2. Pelanggan membutuhkan banyak perhatian pribadi. 3. Produknya tidak mudah dibuat dan teknik produksi massal. 4. Penjualan tidak cukup besar untuk menarik perusahaan besar. 5. Lingkungan tidak menarik karena kriminal atau kemiskinan. 6. Bisnis berada dalam industri pertumbuhan. 7. Perusahaan besar menjual operasi waralaba kepada pembeli lokal. Cara untuk memulai bisnis kecil.
Yang pertama ada belajar dari orang lain, yang kedua carilah pengalaman, dan yang ketiga mengambil alih perusahaan yang berhasil. Mengelola bisnis kecil. 1. Merencanakan bisnis Anda. 2. Mendanai bisnis Anda. 3. Mengelola pelanggan Anda. 4. Mengelola karyawan Anda atau pengembangan SDM. Dan 5. Membuat catatan akuntansi. Baik, saya Irfan Jaya, NPM 2021510016, ingin menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan peranan bagi pengembangan usaha. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang wirausahawan untuk menetapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan memperkaya kehidupan. Adapun unsur-unsur agar perusahaan berkembang dengan baik. 1. Harus ada inovator yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan. 2. Adanya bisnismen yang mempunyai sense of business yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan profit. 3. Entrepreneur yang memiliki entrepreneurship yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan yang memiliki gagasan menjadi kegiatan yang nyata. 4. Harus ada manajer. Manajer harus memiliki skill yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan agar perusahaan selalu berada dalam hubungan harmonis dengan para stakeholders. 5. Harus expert yang mempunyai keahlian untuk mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai segala keahlian. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha. Untuk melakukan suatu usaha harus mempunyai ide, yaitu ide yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan. Pada mulanya berasal dari ide usaha. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain, ya, dan arena adanya sense of business yang kuat dari seorang usahawan. Kedua, menyaring ide atau konsep usaha. Ide usaha itu gambaran yang kasar mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menerjemahkan ide usaha tersebut ke dalam konsep usaha yang merupakan penerjemah lebih lanjut ide usaha ke dalam mantra-mantra bisnis yang lebih spesifik. Ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang usahawan adalah proyeksi perhitungan rugi, laba, dan bisnis yang akan dijalankan. Pembuatan rencana usaha secara tertulis jauh lebih berguna dibandingkan rencana usaha yang tidak tertulis, karena rencana usaha tertulis lebih mudah dikomunikasikan kepada berbagai stakeholders yang berkepentingan dengan pengembangan bisnis. Dan yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Usaha tersebut harus dikendalikan dan harus sesuai rencana agar usaha tersebut berjalan lancar, baik, dan lebih dianggap lebih spesifik oleh stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrianto Saputra. Nomor NPM saya 2021510052. Di sini saya akan menyebutkan kriteria usaha kecil. Yang 1, pemilik perusahaan merangkap sebagai pengelola perusahaan. Yang kedua, modal perusahaan dibiayai oleh satu orang atau sekelompok orang. Yang ketiga, pemilik dan karyawan bertempat tinggal tidak jauh dari perusahaan. Yang keempat, ukuran perusahaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang kelima, memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang keenam, memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak 1 juta. Faktor-faktor penyebab keberhasilan usaha kecil. Yang pertama, ada fleksibilitas usaha yang besar. Usaha kecil dapat melakukan perubahan rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan besar sehingga dapat memberikan respon perubahan lingkungan usaha secara lebih tepat.
Perusahaan besar memiliki lapisan birokrasi yang banyak. Yang kedua, memiliki perhatian yang lebih besar terhadap karyawan, pelanggan, dan karyawan. Usaha kecil dapat memberikan respon lebih cepat terhadap perubahan selera pelanggan karena pengusaha kecil memiliki hubungan yang intens dengan pelanggannya. Yang keempat, biaya tetap lebih rendah. Yang keempat, pemilik usaha memiliki motivasi yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kami, itu saja yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.